Kita semua kerja keras buat cari uang. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, siapa yang sebetulnya memegang kendali atas semua uang ini? Yuk kita coba telusuri apa yang ada di balik sistem keuangan kita. Ini kutipan dari Henry Ford dan wow, provokatif banget ya. Seolah-olah ada rahasia besar soal uang yang sengaja ditutup-tutupi dari kita semua. Pertanyaannya, rahasia apa sih yang dimaksud? Apa yang bakal terjadi kalau kita semua beneran paham cara kerja uang kita? Nah, inilah yang mau kita bongkar berdasarkan materi sumber kita. Sumber kami mengklaim ada gap yang besar banget. Di satu sisi ada apa yang kita yakini tentang uang, dan di sisi lain ada kenyataan tentang bagaimana sistem itu sebenarnya bekerja. Coba deh lihat perbandingan ini. Kita diajarin kalau cari uang itu susah, butuh kerja keras, butuh waktu. Tapi di sisi lain, bank sentral bisa loh menciptakan uang gitu aja. Katanya sih dari angin. Kalau kita yang bikin uang sendiri, itu namanya pemalsuan, itu kejahatan. Tapi pas mereka yang melakukan, namanya jadi keren, kebijakan moneter. Aneh kan? Oke, supaya kita bisa ngerti paradoks tadi, kita harus mundur sedikit. Kita perlu paham dulu konsep paling dasarnya. Uang itu sebetulnya apa sih? Dan yang lebih penting lagi, nilai itu apa? Jadi poin kuncinya di sini. Nilai itu adalah waktu yang tersimpan. Setiap kali kita membuat atau melakukan sesuatu yang bisa menghemat waktu orang lain, pada dasarnya kita sedang menciptakan nilai. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana ini. Kamu bisa aja seharian coba nangkap ikan pakai tangan kosong. Tapi bisa juga kamu luangkan beberapa jam dulu buat bikin tombak. Nah, tombak itu sendiri jadi punya nilai. Kenapa? Karena tombak itu mewakili waktu yang bakal kamu hemat di masa depan. Kamu menukar waktu sekarang untuk efisiensi nanti. Itulah penciptaan nilai. Awalnya banget, uang kertas itu sebenarnya cuma kayak tanda terima. Simple, kamu taruh emas, aset yang beneran berharga, di berangkas, dan sebagai gantinya, kamu dapat secari kertas. Kertas itu berharga ya, karena kertas itu mewakili emas asli yang bisa kamu ambil kapan aja. Nah, sekarang kita sampai di titik balik yang super penting dalam sejarah. Menurut sumber yang kita bedah ini, momen inilah yang mengubah aturan mainnya selamanya, yaitu lahirnya Federal Reserve di Amerika Serikat. Ceritanya dimulai di Inggris tahun 1694, tujuannya buat danain perang. Konsep ini kemudian dibawa ke Amerika. Puncaknya di tahun 1910, ada pertemuan super rahasia yang diadain sama orang-orang paling kaya dan berkuasa di dunia keuangan. Dan hasilnya, 3 tahun kemudian, tahun 1913, lahirlah The Fed. Biar kebayang seberapa powerful orang-orang ini, gabungan kekayaan mereka itu diperkirakan mencapai 1/4 dari total kekayaan dunia saat itu. 1/4! Mereka ini bukan pemain biasa, mereka adalah arsitek dari sistem keuangan modern kita. Dan ini membawa kita ke cara kerja sistemnya sekarang. Sebuah sistem yang dibangun oleh para arsitek tadi yang punya satu kekuatan luar biasa, yaitu mencetak uang. Sistem modern kita ini berjalan di atas sesuatu yang disebut uang fiat. Kata fiat itu dari bahasa Latin, artinya biarlah terjadi. Jadi intinya, pemerintah bilang, oke, kertas ini adalah uang, dan kita semua setuju untuk percaya. Nilainya nggak di-backup sama emas atau apapun, tapi murni berdasarkan kepercayaan kita pada sistem itu. Terus, seberapa banyak sih mereka bisa nyetak? Coba lihat angka ini. Selama tahun 2021 aja, 40% dari semua dolar AS yang pernah ada, itu dicetak. Bayangin, 40% dalam 1 tahun. Apa coba dampaknya ke nilai dolar yang udah ada di dompet kita? Dan inilah akibatnya. Lihat deh grafiknya. Ini menunjukkan gimana daya beli uang kita terus-terusan turun. Logikanya sederhana. Setiap kali lebih banyak uang dicetak, nilai uang yang kita pegang jadi makin kecil. Inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Menurut sumber kita, sistem inilah yang juga menciptakan siklus ekonomi yang naik turunnya ekstrim banget, yang disebut boom and bust. Mereka menunjuk krisis 2008 sebagai contoh paling jelas, di mana kebijakan suku bunga super rendah dari The Fed di awal tahun 2000-an jadi pemicu gelembung properti yang akhirnya meledak. Oke, mungkin kamu mikir, ini kan cerita di Amerika, apa urusannya sama saya di sini? Eits, jangan salah. Ternyata, hubungannya dekat banget. Momen kuncinya itu terjadi tahun 1971. Waktu itu, Amerika Serikat memutus hubungan antara dolar dengan emas. Nah, karena sebagian besar mata uang dunia patokannya ke dolar, praktis seluruh dunia dalam semalam ikut beralih ke sistem fiat. Dan lihat deh, sistem The Fed ini akhirnya jadi kayak cetak biru buat hampir semua bank sentral di dunia, termasuk, Bank Indonesia. Akibatnya, waktu AS nyetak banyak dolar, nilai rupiah kita bisa ikut tertekan.
Faktanya, menurut sumber kita, sekarang ini hampir semua negara punya bank sentral dengan model yang mirip-mirip. Sebagai respons terhadap semua ini, terhadap krisis yang ditimbulkan sistem ini, muncullah sebuah ide yang radikal banget. Sebuah alternatif yang tidak bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah atau para bankir. Jadi, kita dihadapkan pada dua sistem yang beda banget. Di satu sisi, ada sistem fiat yang kita kenal, terpusat, dikontrol segelintir orang, dan suplainya bisa ditambah terus tanpa batas. Nah, di sisi lain, muncul alternatif seperti Bitcoin. Terdesentralisasi, artinya tidak ada satu pihak pun yang mengontrolnya, aturannya ada di dalam kode komputer, dan yang paling penting jumlahnya benar-benar terbatas. Dan kemunculannya ini bukan kebetulan loh. Dokumen proposal Bitcoin itu dirilis tahun 2009, persis setelah krisis keuangan 2008. Tujuannya jelas, menciptakan sistem uang yang tidak bisa dimanipulasi, yang aturan mainnya transparan, dan diatur oleh matematika, bukan oleh keputusan segelintir orang. Jadi, kita sekarang ini kayak ada di persimpangan jalan. Sumber kita percaya kalau kita sedang menyaksikan sebuah revolusi moneter. Pertanyaan besarnya sekarang untuk kita semua adalah, masa depan uang kita ini mau dibangun di atas sistem kepercayaan terpusat yang sudah kita pakai 100 tahun terakhir, atau di atas sistem baru yang berdasarkan kode terdesentralisasi yang tidak bisa diubah? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.